Silahkan Nur Insani, Gus Riana, Reski, open mic. Jika sakit harus dijenguk. Ah ya, betul. Terus apa lagi? Apabila keluarganya meninggal, dimandikan. Ya, jadi mengurus jenazahnya ya apabila saudara kita ada yang meninggal. Terus apa lagi? Jika ada yang memberikan undangan, maka kita harus memenuhi undangan tersebut, seperti itu ya. Nah, jadi hal itu adalah hak dari seorang muslim ke muslim yang lainnya. Dan salah satunya adalah hak tentang perawatan jenazah ini. Jadi perawatan jenazah ini bersifat fardu kifayah hukumnya jadi dalam muslim ya. Fardu kifayah, maka oleh karena itu jika sebagian orang tidak bisa melakukan, kita yang punya pengetahuan wajib melakukannya. Nah, jadi kita wajib melakukan perawatan jenazah tersebut. Nah, baik. Selanjutnya adalah ternyata orang yang cerdas, orang yang cerdik versi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal atas kematiannya, gitu ya. Ternyata tidak harus jadi seorang dokter, tidak harus S1, tidak harus jadi terkenal, tidak harus jadi profesor, begitu ya. Namun siapa saja yang banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk menuju kematian, insya Allah di antara mereka adalah orang-orang yang paling cerdik. Seperti itu. Nah, jadi hakikat kematian adalah di dalam surah dalam Al-Quran ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Seperti itu. Jadi kita yang bernyawa dan berjiwa hanya menunggu saja, hanya menunggu waktu saja, menunggu untuk diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, seperti itu ya. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia sungguh sangat beruntung, seperti itu. Nah, kemudian waktu datangnya kematian. Ini di sini ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, jadi sebetulnya usia kita sangatlah singkat ya adik-adik semua ya. 60 tahun, sekarang sudah berapa? Sudah mungkin 20, begitu. Jadi tinggal sedikit lagi waktu kita untuk menuju ke kematian. Dan ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian itu sebenarnya adalah dekat dengan kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa malaikat maut itu ternyata dalam satu hari mengintai manusia di bumi itu 70 kali ya dalam satu hari. Jadi sangat sering sekali diintai oleh malaikat. Dan tinggal Allah memerintahkan untuk cabut, begitu. Ketika Allah sudah memerintahkan untuk mencabut, maka dia akan mencabut. Ketika tidak, dia hanya mengintai saja. Tetapi Allah Maha Baik tidak memberikan kita kesempatan untuk mengetahui malaikat itu ya. Kalau misalnya kita bisa melihat malaikat maut gitu, kita pasti akan deg-degan terus. Malaikat maut sudah mengintai, sudah melihatku gitu kan. Kemudian nanti kapan dia akan mencabutku, berkali-kali melihat gitu ya. Tapi Masya Allah, Allah menjaga kita supaya tidak tahu hal yang gaib. Oleh karena itu janganlah kita mencampurkan hal-hal yang bercampur atau beririsan terlalu jauh dengan hal-hal yang gaib seperti itu ya, karena Allah memberitahukan yang gaib itu hanya sedikit. Baik. Ini adalah kengerian kematian. Jadi kematian itu adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat, seperti itu ya. Bahkan lebih sakit dari gorisan gergaji, dari sayatan gunting, dari panasnya air mendidih di bejana.
seperti itu ya. Dan seandainya ada malaikat yang bangkit, maka dia tidak akan nyaman ada yang bangkit dan bercerita kepada kita, niscaya kita tidak akan tidur dengan nyenyak karena tidak nyaman gitu, karena sakit takutnya dengan fenomena kematian tersebut. Namun kasih Allah tidak membangkitkan lagi yang sudah meninggal gitu ya, tidak menceritakan kepada kita gitu. Jadi kita tidak tahu sakitnya kecuali dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu nih, yang mengatakan bahwa kematian itu lebih sakit dari sayatan gunting, dari kurisan gergaji, dan dari panasnya air mendidih. Nah, bagaimana tentang sakaratul maut? Dahsyatnya sakaratul maut itu adalah ketika ada pohon yang banyak durinya, kemudian dimasukkan ke dalam perut manusia, lalu setelah itu ditarik. Dan setiap duri itu memegang satu urat nadi. Seperti itu ya. Jadi sakitnya itu memang sangat pedih, sangat sakit. Oleh karena itu kita diminta untuk menjadi orang-orang yang beriman. Nah, kalau bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Kalau orang-orang yang beriman, kita lihat di sini, rona muka mereka seperti malaikatnya berbeda ya. Malaikatnya rona mukanya seperti sinar matahari. Kemudian dibawakan kafan dari surga, lalu dibawakan wangian dari surga, mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang, begitu ya. Dan diambil seperti air mengalir dari bejana, seperti itu. Jadi seperti cucuran air lembut sekali, diambilnya dengan sangat halus, dengan sangat lembut, sehingga tidak akan sakit, begitu adik-adik. Jadi ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang beriman tersebut, sehingga akan dijemput oleh malaikat dalam keadaan yang bersinar, dalam keadaan yang harum, dalam keadaan yang wangi, begitu ya, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, kemudian langsung saja saya mentalkinkan. Jadi ketika ada orang yang mau meninggal di antara kita, kita diminta untuk mentalkinkan. Hadis Rasul riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah talqin untuk orang yang meninggal, yang mau meninggal di tengah kalian, agar mengucap la ilaha illallah. Seperti itu ya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, seperti itu, maka dia akan masuk surga. Nah, jadi memang mentalkin ini menjadi sebuah amalan yang harus kita waspadai ketika kita jaga di ICU, begitu ya, di mana ada yang sedang koma, mau meninggal, tidak ada keluarganya, kita sebagai seorang dokter, seorang perawat mentalkinkan. Kita membantu pasien tersebut, la ilaha illallah. Nah, bagaimana cara mentalkin? Ini adalah cara mentalkin. Mentalkinnya itu hendaklah dengan kata-kata yang lembut dan intensitas yang lembut juga. La ilaha illallah. Dan jangan terburu-buru. Begitu. Jangan terburu-buru. Dengan intensitas yang lembut, dengan nada yang lembut, dan hendaklah orang yang mentalkin itu ialah orang yang dipercaya oleh si mayit. Seperti itu. Dan ketika orang yang kita talkin itu sudah mengucap la ilaha illallah, maka jangan diulangi lagi. Sudah cukup dan kita diam. Begitu nggih. Nah, dan jangan sekali-kali bernada menyuruh. Jika sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, maka jangan mengajaknya bicara.
Namun ketika dia sudah berbicara la ilaha illallah, si calon mayit ini mengatakan kata-kata yang lainnya, maka kita mentalkin lagi. La ilaha illallah, gitu ya. Dan semua yang ada di sekitar calon mayit hendaknya menjaga ketenangan karena ucapan-ucapannya akan diaminkan oleh malaikat, begitu ya. Nah, jadi begitulah adab-adab atau tata cara dalam mentalkinkan orang yang mau meninggal, seperti itu. Nah, jika jenazah sudah meninggal dan itu ada di bangsal atau ada di kamar, begitu ya, apa yang kita ucapkan? Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu kita tutupkan matanya, kita tutup mulutnya, kita luruskan kakinya, kita sedekapkan tangannya, jadi kita diminta untuk menutup seluruh tubuh dari korban. Seperti itu. Nah, ada beberapa keadaan yang badannya tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Misalnya pada kondisi kecelakaan, kebakaran, bencana alam, begitu ya. Nah, itu badannya tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Kecuali tidak ada air. Nah, ketika dalam kondisi tidak ada air, memang kita tidak bisa memandikan. Kemudian yang kedua, apabila jenazah tersebut rusak dan jika terkena air maka akan semakin rusak. Nah, itu kita menghindari untuk memandikannya. Yang ketiga, yaitu perempuan yang tidak punya suami atau semuanya ada laki-laki. Semuanya laki-laki, tidak ada yang semukrim. Nah, itu tidak dimandikan tapi cukup ditayamumkan. Gitu ya. Jadi jenazah apa saja yang ditayamumkan, yaitu dalam kondisi tidak ada air, dalam kondisi ketika diberikan air maka dia akan semakin rusak, dan jenazah perempuan yang tidak punya suami atau semuanya tidak ada mahramnya, seperti itu nih. Oh ya, nanti di akhir akan saya berikan tanya jawab, jadi simak baik-baik kuliah saya. Tanya jawab akan saya berikan dari kuliah saya ini, begitu nggih. Saya harapkan adik-adik bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, yang selanjutnya ini adalah urutan yang merawat jenazah. Siapa saja yang merawat jenazah? Diutamakan ayah ibunya. Kalau tidak ada suami atau istrinya, tidak ada lagi anak putra atau putrinya, tidak ada lagi kakak atau adiknya, tidak ada lagi semua yang masih muhrimnya, dan kalau tidak ada lagi dilakukan sesama jenis. Dan yang penting orang-orang yang memandikan jenazah ialah orang-orang yang terpercaya. Jadi jangan jangan mencari orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Misalnya setelah memandikan mengumbar, itu ternyata wanita itu, ibu itu ternyata di bagian punggungnya ada boroknya yang sangat besar. Nah, itu setelah memandikan dia bicara-bicara seperti itu ke pelayat-pelayat yang lainnya misalnya, itu tidak boleh. Nah, jadi yang merawat harus yang amanah, orang yang bisa dipercaya dan bisa menjaga rahasia dari si mayit. Kemudian ada beberapa dalam merawat jenazah prosesnya, yaitu yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga ialah mensolatkan, dan yang keempat ialah menguburkan. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkan. Nah, jangan lupa adik-adik, ada beberapa penyakit yang bisa menyebar melalui penanganan jenazah yang kurang tepat, begitu. Seperti COVID-19, TB, cacar, begitu ya. Yang menular melalui darah, misalnya hepatitis B, hepatitis C, HIV, atau yang melalui kontak langsung, COVID-19, TB, cacar, dan seterusnya. Ini beberapa cairan tubuh
yang bisa memberikan atau menjadi tempat kontaknya atau yang menjadi fasilitas dari menularnya berbagai kuman-kuman penyakit. Bisa menjadi transmitter begitu ya. Bisa menjadi penular, yaitu darah, muntahan, saliva, feses, urin, cairan, drainase luka, cairan vagina, dan semen. Nah, kemudian untuk yang COVID-19 baru-baru ini atau akhir-akhir ini, dalam 2 tahun terakhir ini, begitu ya, ada beberapa tata cara pengurusan jenazahnya, yaitu harus dilakukan di rumah sakit, kemudian ditutup dengan plastik yang tidak tembus air, bisa juga dengan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. Yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali untuk otopsi atau untuk yang lain yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Dan jenazah disemayamkan tidak lebih dari 24 jam. Jadi, tidak boleh lebih dari 24 jam disemayamkan, harus cepat dikuburkan. Bagaimana untuk sholat jenazahnya? Untuk sholat jenazahnya bisa dilakukan pelaksanaan sholat di rumah sakit rujukan. Jika tidak ada, bisa di masjid, begitu ya. Tetapi harus dilakukan prosedur sanitasi dulu. Kemudian jenazah harus mempertimbangkan waktu tidak lebih dari 4 jam dan bisa dilakukan sholat jenazah itu minimal 1 orang. Untuk penguburan jenazah bagaimana? Harus berjarak 50 meter dari sumber air. Begitu. Dari tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak sekitar 500 meter dari permukiman yang terdekat. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah. Setelah itu, semua prosedur jenazah dilakukan dengan baik, maka keluarga dapat turut dalam menguburkan jenazah. Jadi bisa memandang dari jauh tentang penguburan jenazah itu, gitu ya. Itu prosedur pengurusan jenazah pasien COVID-19. Nah, langkah pelindungan diri seperti biasa memakai APD, yaitu gloves, masker, gaun. Jangan lupa cara untuk dekontaminasi, kita perlu melakukan dekontaminasi. Lalu setelah itu mencuci tangan yang baik, harus menggunakan air yang mengalir dan tempat pembuangan limbah yang memenuhi harus kita pertimbangkan juga. Pelindung diri digunakan sebelum memandikan jenazah, sebelum kontak langsung dengan cairan tubuh, sebelum kontak langsung dengan pakaian yang terkena cairan tubuh, seperti itu ya. Dekontaminasi, disiapkan tempat yang terisolir. Jika ada darah atau cairan tubuh yang berjajaran di lantai, dibersihkan dengan cara disinfektan. Kemudian buang sarung tangan dan alat-alat yang berkontaminasi di tempat yang khusus, seperti itu. Kemudian mencuci tangan. Mencuci tangan jangan lupa ada 11 langkah mencuci tangan dari WHO, harus kalian perhatikan. Yang itu bisa dilakukan untuk mematikan bakteri, betul-betul bisa mati atau bisa habis, seperti itu ya. Pembuangan limbah. Nah, pembuangan limbah dibuang dengan tempat yang khusus, dengan tali dan dengan tutup yang tertutup rapat, atau kalau tidak ada dibungkus dengan plastik, dan dimasukkan sampah tajam itu pada pembuangan tempat limbah yang tajam juga. Nah, kemudian sering ya kalau misalnya kita melihat perawatan jenazah itu menyepelekan begitu ya. Kalau melayat seperti itu, datang, terus setelah itu memasukkan amplop, salaman, pulang, ambil snack, pulang gitu ya. Padahal ketika kita bisa mensolatkan, ketika kita bisa mengantarkan ke kubur, pahalanya itu besar sekali. Seperti hadis Rawahul Bukhari wal Muslim berikut.
Barang siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, pahala Allah, sampai disolatkan, jadi dia ikut mensolatkan, begitu ya, dia mendapat pahala 1 qirot. Barang siapa yang mengiring dari rumahnya hingga dikuburkan, jadi ikut ke penguburan, maka mendapat pahala 2 qirot. Nah, jadi seperti apakah 2 qirot itu? Yaitu sebesar 2 gunung yang besar. Nah, jadi jangan sepelekan pahala orang-orang yang melayat gitu ya, melayat jenazah, kemudian mengantarkan sampai ke makam, walaupun sepertinya sepele, tapi ternyata mendapatkan pahala 2 qirot. Jadi sayang sekali ketika layat itu hanya memasukkan amplop, salaman, pulang gitu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim yang baik, mengedukasi diri kita sendiri seperti itu, mengedukasi masyarakat, keluarga kita untuk bisa melakukan sholat jenazah. Nah, ini adalah beberapa alat yang diperlukan untuk memandikan jenazah, seperti itu. Ada meja yang tingginya sekitar 90 cm, lebar 90 cm, panjang 2 meter, air yang untuk mensucikan secukupnya, terus ada tempat air, ada dayung, ada jari, waslap. Nah, supaya yang perlu diperhatikan adalah saya pernah melayat itu memandikan itu di halaman dan cuma ditutupi jarik begitu. Dan orang-orang pelayatnya itu bisa mengintip dengan kain jariknya tersebut seperti itu ya. Nah, jadi sebaiknya kalau memandikan dipilih tempat yang memang representatif, yang kira-kira tertutup, bisa menutup aurat jenazah dengan sempurna dan tidak terlihat dari luar. Seperti itu harus diperhatikan tempat yang dipilih, tempat yang sesuai, yang representatif. Jangan di lapangan sehingga semuanya bisa melihat seperti itu ya. Nah, setelah itu peralatan yang lain, gunting, ini fungsinya ketika susah dilepas. Terus setelah itu potong kuku untuk memotong kukunya. Lalu sarung tangan, masker, baju khusus sudah ya tadi ya. Ada sabun mandi, shampoo, ada kapur barus. Kapur barus bisa diberikan di lapis terakhir pada kain kafan sebelum dibungkuskan, atau bisa dicampurkan dengan air untuk memandikan. Itu juga bisa menggunakan kapur barus. Lalu tusuk gigi untuk membersihkan kuku dan gigi. Kemudian kapas dan juga handuk. Nah, kemudian alat-alat apa yang perlu dipersiapkan untuk menyiapkan kain kafan? Yaitu kain kafan kurang lebih 12 meter. Kemudian kapas secukupnya. Lalu kapur barus yang telah dihaluskan itu juga bisa. Kemudian sisir untuk menyisir rambut. Dan gunting untuk memotong kain kafan, lalu tempat tidur atau papan alas untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Jadi nanti kan ditata ya. Ditata, yang pertama ialah kain 1 lembar, yang kedua adalah kain lembar kedua, yang ketiga ialah kain lembar ketiga. Kemudian setelah itu, apalagi pakaian dari luar ke dalam. Yang pertama kali adalah penutup kepala, terus setelah itu baju, setelah itu diletakkan di atasnya adalah sarung atau jari, kemudian cawat yang paling akhir. Jadi kalau menata baju itu dari luar ke dalam, nah kalau memakaikan itu dari dalam keluar. Seperti itu urutannya ya. Nah, sekarang langsung ke bagaimana checklist atau cara-cara perawatan jenazah. Yang pertama ialah menyiapkan semua peralatan dan fasilitas untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Didahului dengan doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dihafalkan sekarang semuanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Saya ulangi lagi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dihafalkan ya. Ini adalah doa sebelum melakukan perawatan jenazah.
Kemudian yang ketiga adalah melepaskan seluruh pakaiannya. Jadi melepaskan seluruh pakaian jenazah, pengikat dagu, pergelangan tangan, pengikat kaki, berbagai logam gitu ya. Kalau pakai cincin juga dilepas, jam tangan juga dilepas, gigi palsu kalau bisa juga dilepas. Jadi yang tidak menyusahkan dan sekiranya bisa dilepas, silakan dilepas. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 4 adalah membersihkan semua lubang-lubang. Lubang hidung, lubang telinga, mulut, mata, ketiak, semua yang kotor-kotor. Kemudian mengurut pada daerah perut, kecuali untuk yang ibu hamil. Yang sedang hamil tidak perlu diurut. Kemudian menyiram anggota wudhu. Jadi jadi urutannya, gampangannya memandikan jenazah itu seperti mandi wajib. Yang pertama ialah melepas baju, yang kedua ialah membersihkan yang kotor-kotor, yang ketiga mewudukan anggota wudhu. Dimulai dari anggota wudhu sebelah kanan, mewudukan jenazah. Nah, setelah itu diikuti dengan mensabuni jenazah secara rata. Nah, jadi menyiram seluruh tubuh jenazah, disiram, kemudian disabuni yang sebelah kanan, disabuni dengan baik, kemudian yang sebelah kiri juga disabuni dengan baik, begitu lalu disiram berulang-ulang hingga sabunnya itu hilang. Seperti itu ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan yaitu membersihkan atau mengeringkan badan jenazah dan juga mengkafani. Mas kan enggak ya? Udah. Ini setelah lagi. Nah, kemudian apa saja yang dipotong tadi sudah saya siapkan, sudah saya ceritakan ya. Cuma yang belum saya uraikan adalah menyiapkan 7 helai pengikat kain kafan, yaitu dari bagian atas kepala. Ini harus dihafalkan juga ya, dibayangkan 7 untai atau 7 helai potongan kain kafan, yaitu di atas kepala, di bawah dagu, di bawah tangan, kemudian di lutut, pantat dulu, lutut, betis, bagian bawah telapak kaki. Saya ulangi sembari dibayangkan. Jadi yang pertama di atas kepala, di bawah dagu, kemudian di bawah pergelangan tangan, di bawah tangan yang disedekapkan, kemudian paha, lutut, betis yang nomor 7 di bawah telapak kaki. Itu adalah letak-letak ditempatkannya kain atau tali pengikat kain kafan. Diikat dengan ikatan tali hidup seperti itu. Kemudian bentangkan 3 lembar kain kafan tadi. Yang pertama lurus, yang kedua miring, yang ketiga itu ikut miring seperti itu. Lalu taburkan kapur baru, tadi sudah saya sampaikan ya. Taburkan kapur baru pada kain kafan. Lalu letakkan kain kerudungnya, baju, sarung, dan yang terakhir adalah cawat. Nah, kemudian sekarang mengkafani. Letakkan jenazah di atas kain kafan di sisi rambutnya. Jika perempuan bisa dipintal atau dikepang. Disunahkan dikepang 3, seperti itu. Jika perempuan, jika laki-laki di sisi rambutnya. Lalu pasang kain cawat yang telah dibuat tadi. Tutup semua lubang hidung. Lubang hidung, lubang telinga, kemudian setelah itu mata, begitu ya. Lalu setelah itu setiap sendi-sendi diberikan kain kapas, diberikan kapas maksudnya. Jadi di setiap persendian, di sendi leher, kemudian di sendi
bawah ketiak, atas ketiak, terus di sendi pergelangan tangan bagian luar dan dalam itu diberikan kain kafan semua. Lalu dilipat kain sarungnya, lalu setelah itu mengenakan baju, diikatkan sorban atau kerudung membentuk segitiga, lalu dilipatkan kain kafan yang membungkus 3 helai tadi, dan ditalikan dengan tali yang sudah disediakan. Seperti itu. Kemudian disolatkan dengan membaca 4 takbir. Begitu ya. Apa itu syarat sah sholat jenazah? Adalah seperti syarat sah sholat biasa, yaitu harus menutup aurat, punya wudhu, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian, dan juga tempatnya. Jangan lupa menghadap kiblat. Lalu syarat sah sholat jenazah juga, mayat sudah dimandikan dan dikafani, letakkan mayat di sebelah kiblat yang mau mensolatinya, gitu ya. Kecuali kalau sholat dilakukan di atas kubur atau sholat gaib, sholat goib, itu memang tidak harus tempatnya sembarang, gitu ya. Yang penting kita menghadap kiblat ketika sholat goib. Baik, bagaimana niatnya? Usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayatai ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian setelah takbir pertama dilanjutkan membaca Al-Fatihah ya. Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjut. Allahu Akbar, membaca doa untuk jenazah laki-laki. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk jenazah perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian membaca takbir keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu doa yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Baik, ini sudah selesai kuliah dari saya, tepat selama hampir 40 menit ya, sesuai dengan jadwal. Dan jangan lupa kita perbanyak doa ini, semoga kita diberikan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, agama yang selamat, wa afiatan fil jasadi, kesehatan jasad kita, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu yang bertambah terus, wa barokatan fil rizki, barokahnya rizki kita, wa taubatan qoblal maut, kita bertaubat sebelum meninggal, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika diambil nyawa kita, wa maghfiratan ba'dal maut, kita diampuni oleh Allah sesudah meninggal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, ya Allah ringankanlah sakaratul maut kami semua, wan najatan minan nar wal afwa indal hisab, dan juga perlindungan dari api neraka dan juga dari yaumul hisab. Seperti itu ya. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Baik. Sudah selesai untuk terkait kuliah saya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Mungkin dari adik-adik dulu saya buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan perawatan jenazah, kuliah perawatan jenazah hari ini? Tidak ya. Baik, kalau tidak berarti saya yang bertanya. Coba diceritakan ada 3 hak antar sesama muslim. Nah, coba diceritakan apa saja, 3 saja, silakan. Siapa yang bisa? Silakan sebelum saya tunjuk. Nanti yang nggak nyaut, nggak usah, presensinya nggak usah dihitung ya. Ya, coba sekarang saya mau bertanya untuk Amalia Dienisa. Masih ada?
Amalia? Halo? Oke, Aska Lutfi. Ini tidak menjawab, ini jangan-jangan saya ditinggal pergi nih. Oke, Aulia. Aulia Raihan. Adakah? Aulia Raihan. Ya, kita ke Aulia Aska. Iya, Bu. Ya, silakan dijawab. Ada 3 hak muslim antara seorang muslim dan muslim yang lainnya. Apa saja? Tadi sepertinya yang disebutkan ya. Ya, ya. Jika ada Muslim yang mengucapkan salam harus dijawab. Ya, Jika ada yang memberikan undangan harus dipenuhi. ya. Jika ada yang sakit harus dijenguk. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya Desi Wijayanti. Desi Wijayanti. Coba open cam. Open cam semuanya. Ini saya mau screenshot ini. Open cam semuanya, silahkan yang masih ada di sini. Oke. Bagaimana caranya mentalkin calon mayit? Nah, siapa yang bisa? Mentalkin calon mayit. Tadi sudah saya berikan di depan. Mona, silakan Mona. Mona Nur Insani. Silakan Mona. Baik dokter, mentalkin Ya, mentalkin calon mayit. Bagaimana caranya? bacaan ya dok. Bukan. Adab-adabnya. Bagaimana adab-adabnya? Harus dengan suara yang seperti apa? Membaca apa? Adab-adabnya itu kalau mayitnya itu harus ibu atau bapaknya, kalau tidak ada itu suami atau istrinya, terus kalau tidak ada juga anak-anaknya, kalaupun tidak ada bisa dari sesama jenisnya. Baik. Terus setelah itu yang diucapkan apa? Kata-kata yang diucapkan dalam mentalkin apa, Mona? Mungkin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Udah, la ilaha illallah aja, jangan panjang-panjang. Ya. Susah itu sudah, la ilaha illallah. Terus suaranya harus lembut atau seperti orang nyuruh-nyuruh atau gimana? Harus lembut. Oke. Terus setelah itu apa lagi? Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita diam atau terus mentalkin? Terus mentalkin sampai mayitnya sampai mentalkin terus gitu. Walaupun dia udah bilang la ilaha illallah. Mungkin sampai tutup usianya. Oh, sampai selesai mentalkin terus. Oke, Khairunisa. Khairunisa siapa nih? Komariah kah atau ko siapa? Oh, Adit. Oke, Adit, silakan. Khairunisa ya. Ya. Izin bertanya Bu, boleh? Oh iya, sebentar. Menjawab dulu. Saya kira mau menjawab. Khairunisa, silakan. Oke. Terkait dengan tadi, kalau sudah bilang la ilaha illallah, itu berhenti atau gimana? Diusahakan dia untuk tidak mengucapkan kata-kata yang lain, dok. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti berhenti ya? Kita atau terus mentalkin? Khairunisa.
Ditalkin terus, Dok. Enggak ya, berhenti juga. Kalau sudah la ilaha illallah, si calon mayit sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita berhenti. Kemudian kalau dia mengucapkan kalimat lain lagi, baru kita talqin lagi la ilaha illallah. Seperti itu ya. Jadi diutamakan kita tenang kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Adib, silakan mau bertanya apa? Oke, terima kasih. Ini hubungannya karena kami dari jurusan kedokteran juga kan, tentunya dokter itu harus mengupayakan keselamatan dari pasien begitu. Sebisa mungkin kita tolong gitu. Nah, namun di Islam sendiri kan ada tata cara juga seperti yang sudah diajarkan tadi. Dibacakan talqin gitu, seandainya kita sudah mengira, oh ini orang sudah mau mengembuskan nafas terakhirnya gitu. Nah, kira-kira mungkin batasannya seperti apa ya? Di mana kita masih bisa mengupayakan dan membacakan talqin saja gitu. Terima kasih. Ya, jadi kita tetap berusaha untuk semaksimal mungkin ya. Kalau mau nanti kalau adik-adik sudah di klinis, itu akan tahu kalau misalnya tensinya udah turun, nadinya udah melambat, begitu, ini udah tanda-tandanya udah mau nih. Nah, jadi sembari ada yang menolong, sembari ada yang membacakan talqin, begitu Adit. Karena kita nanti kalau di lapangan tidak akan sendiri, ada perawat, begitu, ada koas misalnya, atau ada perawat yang pun ada 2, ada dokternya. Nah, jadi sembari kita menolong, sembari kita meresusitasi, sembari kita menginikan, kita talqin. Jadi mentalqin itu jangan lupa kalau kita sudah tahu, wah ini sudah akan dipanggil nih, berarti harus kita talqin. Nah, apalagi ada yang namanya DNR. Apakah kalian sudah tahu? Do not resuscitation. Nah, jadi ada di beberapa orang yang ketika dia sudah berpesan nih, ketika aku sudah sekarat, jangan lakukan resusitasi kepadaku gitu ya, karena aku akan meninggal, akan memilih untuk meninggal seperti itu. Nah, untuk yang DNR seperti ini kita harus mentalkinnya gitu ya, tanpa melakukan resusitasi. Begitu Adib ya, bisa dipahami ya? Izin boleh follow up? Oh ya, silakan. Mungkin ada beberapa keadaan, ini pertanyaan, mungkin ada beberapa keadaan di mana untuk proses pentalkinan itu menjadi ada khususnya, atau pada perawatannya mungkin kalau pada pasien yang stroke terus nggak bisa ngomong itu gimana ya kira-kira, Bu? Oh iya, kalau stroke nggak bisa ngomong ya berarti kita berusaha mentalkin terus aja gitu ya. Atau yang koma gitu kan, kita kan nggak pernah tahu kapan dia mengucapkan la ilaha illallahnya, kecuali kalau misalnya jelas. Nah, pasien koma, pasien stroke, jadi kita kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu mentalkinnya terus saja sampai flat, betul-betul EKG-nya flat. Begitu ya Adit. Bagus pertanyaannya, terima kasih banyak. Oke, berarti didasarkan pada evidence base lagi ya, definisi kematian seperti apa gitu. Betul, kita harus sesuai dengan evidence base sampai flat EKG-nya. Oke. Satu lagi boleh Bu mungkin? Oh iya, boleh diborong ya. Ya, silakan. Cukup menarik topiknya. Yang terakhir itu, sebentar agak error kata-katanya. Oh, nggak jadi Bu. Oh, nggak jadi ya? Bingung. Mungkin ntar nanya di belakang atau gimana gitu. Oh iya, oke. Baik, ada pertanyaan lagi yang dari yang lain mungkin? Kalau tidak, saya akan bertanya satu pertanyaan terakhir, yaitu sebutkan siapa yang sudah hafal doa sholat jenazah setelah takbir keempat. Ayo, siapa yang sudah hafal? Raise hand, coba. Doa sholat jenazah setelah takbir keempat. Dari 100 sekian tadi tinggal 60 ya. Yogi, silahkan Yogi. Allahumma la tahrimna ba'dahu wa firana. Allahumma la tahrimna walahu. Ulangi. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa firana walahu. Ya, betul. Kadang kalau nggak dipraktekkan susah ya. Kadang-kadang kalau diminta untuk kita coba doa iftitah gitu. Apa ya gitu ya, kadang tengah-tengah itu keseleo gitu, kadang juga seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup ya kuliah kita di sore hari ini. Mohon maaf menabrak asar, semoga setelah ini secepat bisa menunaikan ibadah sholat asar. Sudah 50 menit kita bersama. Terima kasih kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, semoga kita dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari terakhir. Semoga